Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Perkenalkan, saya Cindy Adelia Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan adalah kunci penting bagi masa depan bangsa. Tapi faktanya masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD dan SMP. Hanya sebagian kecil yang berhasil sampai ke perguruan tinggi. Ini artinya akses pendidikan yang lebih tinggi masih belum merata untuk semua orang. Baik, di sini saya Fadila Nur akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Cindy, yaitu kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa masalah besar yang dihadapi di kota, termasuknya di kota. Sekolah dengan fasilitas lengkap memang lebih mudah dijumpai. Tapi di daerah terpencil masih banyak sekolah dengan sarana terbatas, jumlah guru kurang, bahkan ada yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk bisa bersekolah. Dari sisi kualitas, hasil survei internasional menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains masih di bawah rata-rata negara maju. Selain itu, perkembangan teknologi juga jadi tantangan baru. Tidak semua siswa bisa mengakses internet atau memiliki perangkat untuk belajar, sehingga kesenjangan semakin terbatas. Baik, saya Khaira Leni Zahra akan melanjutkan materi dari kedua teman saya. Jadi, meskipun begitu, banyak langkah perbaikan sudah dilakukan. Pemerintah meluncurkan program Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan sekolah dan guru untuk berinovasi. Program peningkatan kualitas guru juga terus dijalankan, ditambah pembangunan sekolah baru dan penyediaan fasilitas belajar. Harapannya pendidikan Indonesia ke depan bukan hanya mencetak generasi yang pintar secara akademis, tapi juga generasi yang berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad 21. Dengan kerjasama antara pemerintah, guru, orang tua, dan kita semua, masa depan pendidikan Indonesia pasti bisa lebih baik. Jadi, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin merata dan maju untuk masa depan bangsa. Baik, di sini kami akan menampilkan video pendukung dari keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas. Ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik
langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum. Misalnya kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Sekian penjelasan materi dari kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.